Perkenalkan, saya Hilda Sri Rahayu. Saya sebagai dosen dari mata kuliah pengantar humas. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, outline-nya adalah fungsi dari public relation itu sendiri seperti apa sih. Humas ini sendiri biasanya kita melakukan program pertama adalah memberikan citra ataupun reputasi yang positif terhadap masyarakat ataupun halayak. Yang kedua adalah kita membuat program-program yang berkaitan dengan perusahaan itu untuk meningkatkan daya beli ataupun citra perusahaan juga. Entah itu di program CSR ataupun di program seperti membuat special event dan juga produk-produk launching yang terbaru gitu berkaitannya. Nah, seorang humas itu harus bisa membuat program-program tersebut. Nah, berkaitan dengan tugas ataupun tupoksi humas sendiri, saya telah membuat mind mappingnya. Pertama adalah corporate identity. Pertama adalah kita bisa melihat ya identitas perusahaan. Salah satu contohnya adalah bisa dilihat ketika kita ingin membeli suatu produk, kita pasti ingin melihat kualitas dari produk tersebut dan juga melihat logonya. Bagaimana sih ternyata hal tersebut dapat dipengaruhi. Nah, kita bisa lihat ambil contohnya adalah perusahaan Nike. Pada perusahaan ini memang berdiri tahun 1960-an. Pada saat itu memang banyak sepatu olahraga di Amerika sendiri dan kompetitornya sendiri adalah kebanyakannya adalah dari sepatu Jepang atau yang biasa disebut Onitsuka pada saat itu ASIC ya, masih disebut ASIC. Nah, ternyata apa sih yang dilakukan branding identity yang dilakukan oleh Nike itu sendiri? Mereka melakukan logo yang masih sangat dikenang ya. Mungkin dari kalian sendiri pasti ketika melihat logo Nike itu langsung, oh bentuknya checklist dan juga gampang ataupun mudah diingat oleh seorang konsumen itu sendiri. Nah, ternyata juga dari kualitas produk yang bagus, walaupun Nike memang ya pasarannya untuk di Amerika sendiri untuk masyarakat yang ekonominya sedang. Sedangkan kalau untuk di Indonesia mungkin kebanyakannya yang membeli itu adalah dari kelas menengah ke atas. Nah, mengapa seperti itu? Karena brand dari luar negeri memang harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan produk-produk lokal. Nah, itulah yang disebut dengan corporate identity. Sedangkan kalau untuk marketing itu hubungannya seperti apa sih yang biasa dilakukan humas? Yang pertama adalah kita bisa melihat positioning ataupun kelas mana yang mau kita ambil sebagai target pangsa pasar kita, entah itu kelas menengah bawah, kelas menengah sedang, ataupun kelas menengah atas. Yang harus dilakukan oleh marketing communication sendiri. Public relation itu berhubungan dengan apa sih internal? Maksudnya di sini apa? Bagaimana ternyata humas ini tidak hanya mengurusi tentang hal yang ada di perusahaan saja, tetapi juga berhubungan dengan internal yang ada di suatu perusahaan tersebut. Misalkan bagaimana sih cara kita untuk menangani iklim organisasi yang ada di perusahaan. Dan juga humas juga harus memberikan hubungan yang baik ataupun two-way communication antara investor relation atau yang biasa disebut oleh para pemegang saham ataupun dewan direksi sendiri. Dengan tadi ya, mind mapping dari advertising humas itu sendiri ada apa saja ya? Pertama adalah ada yang tradisional ataupun konvensional dan juga sekarang sudah di era industri 5.0 ya dan lebih mengedepankan itu strategi advertisingnya kita di dunia digital dan juga berhubungan dengan sosial media sendiri. Nah ternyata kalau di Indonesia memang kebanyakannya penggunanya Gen Z apalagi dan juga milenial itu menggunakan TikTok dibandingkan bila dengan media sosial Facebook. Kalau Facebook memang banyak lebih ke halayaknya itu di boomers gitu bila dibandingkan dengan media sosial yang lain. Mungkin ada juga yang milenial ataupun Gen Z yang masih menggunakan kedua media sosial tersebut seperti media sosial Twitter atau yang biasa disebut sekarang X gitu. Nah, bagaimana sih ternyata humas itu tidak hanya berhubungan dengan advertisingnya tadi yang di tradisional saja ataupun di media konvensional seperti media cetak ataupun di media massa dan TV dan juga radio, tetapi juga kita harus bisa menyesuaikan karena industri dari komunikasi itu sendiri kan selalu berkembang dan berinovasi gitu ya. Kita harus bisa bagaimana sih ternyata two-way communication itu sendiri kita harus bisa menghandle sosial media. Jadi tugas humas itu tidak hanya merancang program saja, tetapi kita juga harus sebagai sosial media spesialis tentunya. Jadi kita tidak hanya berhubungan dengan dunia-dunia advertising saja, tapi kita harus juga mempunyai skill di bidang sosial media tersebut. Oke, next. Selanjutnya, jadi apa aja sih fungsi dari public relation itu sendiri? Pertama adalah jadi
yang sudah saya buatkan tadi ya. Jadi si PR ini advertising itu harus berhubungan dengan apa sosialnya. Di Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan media sosial TikTok, makanya influencer-influencer TikTok itu lebih digemari daripada dibandingkan dengan artis yang sudah ada di media massa seperti TV. Itu sudah jarang ya, apalagi generasi milenial dan juga Gen Z ini kurang untuk menonton di media konvensional tersebut. Nah, kebanyakan juga kita masyarakat Indonesia juga lebih sering menggunakan media sosial dibandingkan dengan membaca buku. Makanya fungsi dari seorang PR itu sendiri kita harus fokus terhadap iklan-iklan yang disediakan di platform digital sendiri. Nah, bagaimana sih ternyata public relation itu jadi tidak hanya mengandalkan hanya dari kecantikannya saja ataupun dari kegantengan saja. Biasanya itu humas itu sendiri memang berhubungan dengan brand ambassador sendiri, tapi untuk brand ambassador yang ada di Indonesia itu lebih ke advertisingnya tuh memang soft sellingnya itu di drama Korea, karena kebanyakan dari kita itu sendiri lebih banyak gitu ya, generasi milenial ataupun Gen Z ini lebih banyak menonton drama Korea dibandingkan dengan sinetron-sinetron yang ada di media konvensional itu sendiri. Bagaimana ternyata si Humas ini harus bisa merancang iklan itu secara soft gitu. Jadi tidak, kalau untuk memang di Indonesia itu lebih banyak fokusnya mereka iklannya itu melihatkan produk secara langsung, sedangkan kalau untuk di drama Korea itu lebih ke soft selling, penjualannya tuh dalam adegan drama Korea tersebut. Jadi penonton merasakan penasaran gitu terhadap produk tersebut. Mungkin brand yang sudah mengiklankan salah satu produknya, ada produk Kopiko dari Mayora dan juga ada dari produk Scarlett yang sudah ternyata bekerja sama dengan drama Korea di drama Korea tersebut. Nah, kalau untuk berhubungan tadi ya dengan media sendiri, nah kalau Humas tuh lebih fokusnya seperti apa sih? Jadi Humas tidak hanya pintar kita terhadap komunikasi saja, tetapi juga kita harus pintar dalam skill kita bisa mengelola hubungan yang baik dengan jurnalis itu sendiri. Karena jurnalis itu berperan penting sebagai akar dari kerjasama antara Humas itu sendiri. Bagaimana sih ternyata citra perusahaan yang diberikan oleh Humas ini ditulis oleh wartawan tersebut dan ternyata disukai oleh halayak. Dan juga perubahan dari industri 5.0 yang dari sekarang gitu perubahannya sudah serba cepat semuanya. Kita juga lebih melihat berita itu lebih cepat di media sosial bila dibandingkan dengan media konvensional lain. Nah, fungsi dari public relation itu sendiri yang pertama adalah dinamika organisasi perusahaan itu semakin besar dan berkembang, apalagi sekarang sudah di era industri 5.0, terus juga terasa persaingan antara organisasi itu semakin ketat, perang harga ataupun dari perang produk. Seperti yang bisa saya contohkan adalah contohnya antara produk Aqua dan juga Le Mineral itu seperti apa sih, apalagi ini ya terkena dampaknya ya dari perang yang dilakukan oleh Israel sendiri terhadap Palestina, dan juga mayoritas di negara muslim ini banyak yang memboikot dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel. Salah satunya adalah perusahaan Danone itu sendiri. Nah, bagaimana ternyata kompetitor antara Aqua dan Le Mineral ini mereka saling menyusul, apalagi sekarang ada demo untuk tidak menggunakan produk Israel ya, dan juga masyarakat juga sudah aware terhadap itu. Jadi kebanyakan ternyata tugas seorang humas itu untuk memulihkan reputasi perusahaan, entah itu berkat ada opini-opini negatif terkait dengan peperangan Israel yang ternyata berbuntut terhadap SDM-nya ada yang di-cut. Nah, yang ketiga adalah tuntutan dan keinginan dan harapan publik itu harus bisa diterima oleh seorang PR. Bagaimana caranya melalui program CSR, yakni kita bisa membuat keinginan apa aja sih yang diinginkan oleh masyarakat. Misalkan CSR yang dilakukan oleh PT Aqua Gold dan Mississippi. Nah, CSR yang dilakukan adalah warga ternyata menginginkan air bersih, karena pada saat musim kemarau kebanyakan mereka itu tidak mendapatkan akses air bersih. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh warga tersebut, maka terbentuklah suatu program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu membutuhkan akses air bersih untuk mereka minum dan juga untuk mereka memasak. Nah, bagaimana sih ternyata seorang PR juga harus bisa memahami kebutuhan apa aja yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat adalah publik serta masyarakat itu merupakan stakeholder yang sangat penting ya. Nah, stakeholder apa aja yang berkaitan dengan humas? Yang tadi yang sudah dijelaskan, yang sangat penting adalah pemerintah itu sendiri, NGO, dan juga publik ataupun masyarakat.
Yang kelima adalah perkembangan teknologi komunikasi itu semakin cepat. Nah, istilahnya kita sebagai seorang PR harus bisa menghadapi perkembangan-perkembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2020 itu lebih banyak perusahaan-perusahaan yang membangun startup. Nah, pada saat COVID melanda, itulah banyak perusahaan-perusahaan yang meng-cut ataupun memberikan PHK gitu ya terhadap karyawan-karyawannya. Nah, itu juga berdampak terhadap fungsi dari seorang public relation itu. Nah, yang kelima adalah fungsi dari public relation itu sendiri adalah perkembangan teknologi komunikasi. Bagaimana sih seorang PR itu juga harus bisa beradaptasi dan juga berinovasi tentang perkembangan teknologi. Apalagi sekarang sudah di era industri 5.0 yang memfokuskan terhadap iklan-iklan digital dan juga kita sebagai sosial media spesialis dan juga berhubungan bagaimana sih ternyata masyarakat itu menginginkan keinginan yang seperti apa. Misalkan dari salah satu program dari produk launching, mereka bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada dari faktor eksternal dan juga ada dari faktor internal. Nah, yang keenam adalah besar pengaruh opini publik, citra sikap terhadap keadaan sosial ekonomi dan keberadaannya sebagai stabilitas perusahaan itu semakin besar. Nah, bagaimana sih ternyata opini publik ini juga terkadang bisa mempengaruhi suatu perusahaan itu, entah itu dari citranya yang positif ataupun dari citranya yang negatif. Salah satunya adalah yang kita bisa lihat ya berdasarkan dari berita yang kita tadi yang sudah dibahas di dalam video tersebut adalah bagaimana sih ternyata produk-produk Israel ini banyak di-banned oleh negara-negara yang mayoritas muslim. Nah, kebanyakan perusahaan tersebut malah melakukan marketing komunikasinya adalah dengan melakukan diskon-diskon terhadap produk-produk mereka itu agar dapat menarik masyarakat itu sendiri. Dan juga ada juga perusahaan seperti perusahaan McD dan juga mereka menggalang dana ataupun dari dana CSR-nya sendiri terhadap masyarakat-masyarakat muslim yang tertimpa bencana itu tersebut. Nah, yang ketujuh adalah media massa sebagai pembentukan opini publik yang bisa disebutkan bagaimana sih ternyata perusahaan ini memang lebih memilih media yang bermanfaat dan juga memiliki mutual sama-sama memiliki tujuan ataupun mutual understanding yang sama terhadap dari pemberitaan isi berita tersebut. Yang kedelapan adalah organisasi perusahaan pembentuk citra opini publik. Nah, bagaimana sih ternyata berdasarkan dari perusahaan tersebut dapat membentuk citra yang positif melalui dari program CSR-nya seperti CSR yang dilakukan oleh Telkom yang lebih berfokus terhadap digital learnership terhadap guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana pemanfaatan teknologi media ini bisa dimanfaatkan dengan baik di seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu ya, terhadap siswa-siswa yang mungkin akses internetnya masih jelek di luar Pulau Jawa itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus tentang Indomie ini kerap diisukan oleh mengandung babi gitu ya, oleh sebagian masyarakat. Nah, sebagai fungsi dari humas ini sendiri ketika kita menghadapi krisis itu seperti apa sih? Pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi dari mana sih berita ini dimunculkan ini. Nah, berita tersebut muncul dari Pondok Wali Barokah yang juga sudah memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya tersebut. Memang isu ini sudah ada dari tahun 2016 dan juga ternyata muncul lagi berdasarkan pesan berantai yang ada di WhatsApp. Nah, kebanyakan warga Indonesia ini memang kurang literasi medianya. Ketika mereka mendapatkan suatu informasi yang baru, mereka langsung mengatakan, "Oh, bahwa ini adalah informasi yang benar," gitu. Mereka tidak cross-check lagi. Nah, ini berdampak terhadap produk Indomie tersebut. Apalagi produk Indomie ini memang sudah populer dari tahun 90-an hingga sampai sekarang. Dan juga memang kompetitor dari perusahaan lain seperti mie sedap gitu ya, masih belum bisa mengimbangi dari popularitas produk Indomie tersebut. Nah, cara yang harus dilakukan seorang PR adalah pertama kita harus bisa mengumpulkan, mengidentifikasi informasi tersebut, dan kedua adalah kita harus bisa melakukan strategi komunikasi apa sih yang dilakukan. Pertama, kita harus bisa mengkonfirmasi terhadap penyebar berita bohong ataupun hoax tersebut. Oh, ternyata berita ini adalah berita bohong dan juga isunya sudah ada dari tahun 2016. Kita jelaskan itu terhadap publik, jadi tidak ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita sebagai seorang PR, kita harus melakukan jelaskan itu terhadap publik, jadi tidak ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita sebagai seorang PR, kita harus melakukan tindakan tersebut dengan jujur. Okay, next. Nah, untuk fungsi public relation dalam pembentukan citra perusahaan itu seperti apa sih?
Nah, biasanya ya memang untuk dalam membangun citra perusahaan yang positif, salah satu contoh kasusnya yang kita bisa lihat, memang perusahaan-perusahaan rokok itu lebih banyak sponsorship di acara-acara olahraga. Mengapa seperti itu? Memang produk rokok itu tidak baik untuk tubuh manusia. Makanya strategi yang dilakukan adalah strategi komunikasi untuk bisa membuat citra dari produk-produk yang memang buruk untuk kesehatan itu malah mensponsor di acara-acara olahraga, entah itu seperti PON ataupun Asian Games dan berbagai macam lainnya. Nah, contohnya adalah salah satu kasusnya yang kita bisa lihat adalah pada saat Asian Games yang pada tahun 2018 ini. Bagaimana sih ternyata Aqua ini meluncurkan produk launching, yaitu sponsorship mereka dengan Asian Games, dan juga mereka menjadi minuman yang bersponsor resmi gitu. Dan juga bisa dilihat covernya yang berfokus terhadap atlet-atlet itu sendiri. Nah, bagaimana sih ternyata image building ini dapat bisa dibangun oleh perusahaan Aqua, itu mendapatkan citra positif yang ada di masyarakat dan juga para penonton yang mengikuti kegiatan tersebut, dan juga sales produk ataupun ternyata produk ini malah laku di pasaran dan juga sangat diminati oleh penggemar-penggemar Asian Games itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya adalah citra positif public relation itu seperti apa sih? Yang pertama, pasti kita harus bisa memberikan good image. Nah, bagaimana good image itu istilahnya humas ini sebagai pelopor ataupun ujung tanduk dari perusahaan tersebut. Misalkan ketika kita melakukan kesalahan ataupun citra-citra negatif perusahaan, berarti seorang PR yang harus bisa menanggungjawabkan citra dari perusahaan itu tersebut. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih cara memulihkan reputasi perusahaan dengan tadi ya, salah satu contoh kasusnya pada saat Indomie disebutkan telah ada hoax ataupun informasi yang miscommunication terkait dengan ternyata ada lemak babi gitu di dalam minyak di produk Indomie tersebut. Tetapi itu adalah informasi yang salah. Nah, bagaimana sih seorang humas harus bisa mengidentifikasi informasi tersebut? Dan juga yang kedua harus memiliki sikap goodwill, yang ketiga adalah mutual understanding, yang keempat mutual confidence, dan kelima mutual appreciation. Nah, jadi syarat-syarat menjadi seorang PR itu tidak hanya sembarangan gitu ya kita membuat program perusahaan, tetapi kita juga harus meriset benar-benar pangsa pasar kita seperti apa dan juga keinginan masyarakat itu seperti apa. Dalam produk launching biasanya kita berkaitan dengan bekerja sama dengan branding-branding tertentu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan jika ada mahasiswa yang bertanya, itu akan mendapatkan nilai plus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.